Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back dengan gue Ronan Handoyo di Ronan Handoyo Files. Hari ini dari pagi, sekarang tanggal 14 bulan Maret 2023. Gue memposting di Instagram sebuah gambar janin. Oke, gue akan menceritakan pengalaman teman gue. Ada yang lewat, ada yang olahraga, bodo amat. Pengalaman teman gue berhubungan dengan janin. To the point aja kali ya, karena 1 jam lagi mau maghrib. Waktu itu gue di WhatsApp teman gue, dia cerita sudah hampir 1 bulan ini istrinya diserang penyakit, pusing dari tengkuk sampai ke pinggang. Mereka pasangan. Dulu ada ibu yang lewat. Jadi mereka pasangan muda yang baru menikah. Baru menikah beberapa bulan, sudah hamil. Lahirlah anak pertama. Anak pertama belum 1 tahun, hamil lagi. Tiba-tiba temen ke WhatsApp, Nan, istri gue sakit, udah hampir sebulan ini katanya pusing gak jelas, dari leher sampai ke pinggang, pusing terus pegel gitu kan, agak mual juga. Gue bilang ya hamil kali gitu kan. Enggak, udah dites, udah ke dokter juga, negatif hasilnya. Terus temen gue juga bilang selama hampir berbarengan dengan istrinya sakit, dia juga sering mimpi didatengin bayi laki-laki yang masih merangkak gitu. Jadi setelah anak pertama lahir, gak lama kemudian, belum 1 tahun, hamil lagi. Di bulan yang keberapa gitu, 3 atau 4, mengalami keguguran. Gue dikasih kabar, Nan, gue lagi sedih. Kenapa? Calon anak gue yang kedua gak jadi. Loh, kok bisa? Iya, gini nih, diceritain lah akhirnya kronologisnya kayak gimana gitu kan. Ya udah deh, gue turut berduka cita gitu. Insya Allah nanti diganti lagi cepet, insya Allah ada lagi, gue bilang. Pas dikasih kabar itu, dia menceritakan beberapa bulan kemudian, dia menceritakan ya itu istrinya sakit, pusing gak jelas. Dia juga sering mimpi didatengin bayi laki-laki gitu. Gue bilang video call dong gitu. Video call. Pas lagi video call, dia kan arah rumahnya lurus ya. Jadi ya tau lah rumah-rumah sekarang, ruang tamu, kamar-kamar, lurus langsung menuju ke bagian luar gitu, ada pintu belakang. Pas lagi video call, ngobrol sebentar, tiba-tiba gue bilang, bro sebentar, standby-in kamera handphone lo ke arah sebelah kiri. Jadi gini nih, gue giniin, tolong standby kamera handphone lo ke arah sebelah kiri, ke belakang. Ada apaan? Udah, gue bilang standby ke belakang gitu kan. Gak lama kemudian gue kaget, dari arah pintu belakang tiba-tiba ada sosok yang merangkak penuh dengan darah, kepalanya botak, dari mulutnya keluar banyak air liur. Kalau manusia kan matanya begini ya, dia nggak bulat sebulut-bulutnya kayak alien gitu loh. Dan terlihat jelas masih ada ari-ari menjuntai, badannya penuh darah gitu kan, mulutnya berliur. Ngedeketin temen gue. Sampai gue bilang, astagfirullah, itu apaan? Allah ya Robi.
Sampai gue tanya, lu masih sering doain calon anak lu nggak sih yang kemarin keguguran? Masih. Gue kaget kan, itu apaan? Pas gue lagi saking kagetnya, sosok bayi ini, bayi ya bukan bayi, sosok bayi ini masuk ke dalam kamar, seret gitu kan. Gue kaget, lu ngeliat apaan sih, kata temen gue. Lu ngeliat apaan? Tadi gue ngeliat ada bayi umur sebulan 2 bulan ngerangkak ngedeketin lo, belok ke kamar, masuk ke arah kamar, ke arah kamar kalian gitu. Karena anaknya masih kecil kan, masih satu kamar gitu sama teman gue sama istrinya. Masuk ke arah kamar kalian. Serius loh? Dia langsung kayak nunduk gitu kan. Gue nanya lagi, lu masih sering doain calon anak lo yang kemarin keguguran kan? Masih. Dia nunduk lagi, tiba-tiba, tunggu Nan, jangan dimatiin handphonenya. Ada apa? Jangan dimatiin, kata dia. Dia masuk ke kamar, ya masuk ke kamar ya. Dia masuk ke kamar, keluar membawa sesuatu, toples bekas selai, tahu kan? Toples bekas selai, ditunjukin ke gue. Jreng. Kaget gue, nggak bisa ngomong apa-apa sampai gue istighfar, astagfirullahalazim, Allah ya Robi, gue bilang astagfirullahalazim sampai berkali-kali gue istighfar, Allah ya Robi, astagfirullahalazim. Jadi selama ini udah berbulan-bulan calon anak lo yang masih berbentuk janin itu nggak lo kubur, gue gituin. Enggak. Ya Nabi ya salam, gue bilang astagfirullahalazim. Gila lu, gila, emang lu gila, sampai gue gituin. Tolol, maaf kalau gue bicara kasar ya, gue bilang sampai lu gila, tolol gitu kan. Itu calon anak lo, calon manusia. Kenapa nggak lo perlakukan dengan layak juga seperti manusia, walaupun itu belum berbentuk gitu kan. Gue masih belum ikhlas, kata dia. Hah? Masih belum ikhlas gitu. Itu janinnya diawetin, ditaruh di toples pakai cairan pengawet. Kebenaran memang teman gue ini kuliahnya di farmasi dan kesehatan, jadi dia tahu lah tentang yang seperti itu. Diawetin dalam toples bekas selai, jelas banget ditunjukin ke gue, sama kayak yang digambar gitu, kayak anak ayam, embrio ayam begitu. Gue balik lagi ya. Itu diawetin sama dia, bentuknya bener asli kayak yang digambar yang gue posting di Instagram, kayak embrio ayam begitu, diginin sama dia. Gue kaget dan gue istighfarnya sampai astagfirullahalazim. Gila lo, emang gila. Itu calon manusia, calon anak lo sendiri, kenapa nggak lo perlakukan dia dengan layak juga? Gue belum ikhlas kali. Hah? Ya pantesan aja selama ini istri lo ngerasa pegel, pusing gitu kan. Lo juga sering mimpi didatengin bayi laki-laki. Ya mungkin itu anak lo. Sampai gue lihat dia masuk ke kamar ngerangkak. Dia cuma nunduk aja. Dia cuma tertunduk gitu kan. Sampai pada akhirnya dia nanya, gue harus ngapain? Hah? Gue harus ngapain? Begituin. Harus lo kubur, gue bilang harus lo kubur. Itu udah berapa bulan lo awetin? Iya sih, gue kadang kalau kangen gue suka ngeliat, gue ajak ngomong, gue elus toplesnya. Itu bukan cara terbaik, gue bilang itu bukan cara terbaik. Cara terbaik adalah lo memperlakukan dia, lo kubur selayaknya manusia, lo kasih nama, gue gituin. Tapi kan gue nggak tahu dia laki atau perempuan. Gue balikin lagi, feeling lo sebagai seorang ayah, ini calon anak lo laki atau perempuan? Laki-laki, karena memang kita inginnya laki-laki, karena anak pertamanya perempuan ya. Ya udah, lo kasih nama laki-laki, lo kubur sekarang. Enggak, gue bilang tahun depan. Saking gue keselnya kan. Ya sekarang lah. Tapi kan udah malam kan. Besok pagi, gue bilang. Besok pagi harus sudah lo kubur. Gue yang nguburin. Bukan. Cari orang yang tahu.
yang bisa mengurus jenazah gitu kan, apalagi ini janin, jangan lo kubur sendiri, gue bilang. Cari, apalagi rumah lo deket masjid kan, nggak jauh dari masjid, gue gitu ya. Ya udah besok pagi deh gue kubur, harus, sampai gue bilang harus. Pantas aja istri lo ya pusing, terus lo juga mimpi, sering mimpi didatengin bayi laki-laki, yang finalnya gue ngeliat sosok bayi merangkak, berlumuran darah, masih ada ari-ari nempel, air liur bercucuran, masuk ke dalam kamar. Ternyata memang si janin ini, calon anaknya dia, diawetin, dimasukin ke dalam jer, dikasih cairan pengawet, ditaruh di dalam pajangan, meja pajangan gitu loh. Kan gila. Gue jadi inget bayi ambar nenek gue kan, bayi ambar mbah gue gitu loh. Sampai gue nggak habis pikir, ya Allah, lo tuh pinter tapi kebablasan deh, gue gituin. Yang finalnya pada akhirnya beberapa minggu kemudian gue nanya lagi, gue telepon, gimana, udah lo kubur? Udah. Sehabis gue nelfon lo, langsung gue kubur paginya. Gimana sekarang? Alhamdulillah istri gue udah nggak pusing-pusing lagi, udah nggak ya kayak ngerasa kerusuh lagi gitu kan. Gue juga udah nggak mimpi bayi lagi, tapi terakhir gue mimpi gue ngeliat bayi laki-laki senyum ke gue. Lo kasih nama? Iya, gue kasih nama laki-laki. Iya, gue kasih nama laki-laki. Ya karena gue tanya sebelum lo ngubur dia kan, gue tanya sama lo, feeling lo sebagai seorang ayah, ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ya sudah, kasih nama laki-laki. Gila nggak tuh? Calon anaknya sendiri gitu diawetin. Nggak habis pikir gue. Gue sempet ditunjukin gitu nih, dan dikirimin fotonya juga. Akhirnya gue hapus fotonya karena kalau gue posting nggak beretika juga ya. Kaget gue, asli kaget beneran. Dimasukin ke dalam toples bekas selai roti, diisi dengan cairan pengawet. Udah berbulan-bulan ternyata. Jadi itu ya postingan gue, di balik cerita postingan gue mau posting foto janin itu. Teman gue bukan diteror sih, mungkin calon anaknya ya juga minta diperlakukan dengan layak seperti manusia, dikubur dengan layak gitu kan. Yang pada akhirnya istrinya ngerasa pusing, terus kayak nggak enak badan gitu. Dia juga sering mimpi didatengin bayi gitu. Ya bisa jadi ya itu calon anaknya dia yang diawetkan itu. Serius, gue sampai tunjukin nih, kaget gue, dan dikirim fotonya. Sampai gue istighfarnya baru kali itu beneran gitu. Ya gue tahu dia memang S1-nya farmasi, S2-nya kesehatan gitu. Jadi dia ngerti tentang semuanya, tentang apa yang harus dilakukan dengan janin yang harusnya dikubur tiba-tiba diawetin gitu. Sampai gue nggak habis pikir beneran, asli ya. Gue jadi inget bayi ambar mbah gue. Lo ya Robi. Sampai pada akhirnya gue tanya, ya dia nggak dimimpiin lagi. Terakhir mimpi ya ketemu kayak ngelihat bayi laki-laki tersenyum ke arah dia. Sedangkan waktu itu pas gue bilang standby, kameranya ke belakang, ngerangkak, masih ada ari-arinya, banyak darah, air liur, terus matanya bukan begini, bulat matanya, rambutnya nggak ada botak, polosnya pelontos gitu, kulitnya masih merah, kayak kulit apa ya, kayak orang yang keseduh air gitu, lembek. Jadi itu ya dibalik cerita postingan gue mau posting foto janin, ya ternyata itu temen gue bukan diteror sih, sebetulnya ditegur oleh calon anaknya sendiri yang ingin diperlakukan dengan selayaknya manusia gitu. Walaupun sudah tidak belum jadi seutuhnya manusia, tapi kan itu udah 3-4 bulan ya udah ditiup ruh kan sebetulnya kan. Udah ada ruh yang dimasukkan, bahkan udah kepalanya udah kelihatan, matanya udah berbentuk seperti itu. Ya
was looking for. Jadi itu ya. Kalau kalian punya pengalaman yang sama, silakan di komen juga. Itu pengalaman temen gue yang gue dikirim fotonya, sempet langsung di zoom juga sama dia di depan kamera gitu kan, dan gue terkaget. Ternyata ya itu mungkin calon anaknya tuh protes, ayah, ibu, aku ini sebetulnya ingin diperlakukan dengan layak gitu kan, ingin dikuburkan. Nggak lama kemudian setelah itu dikubur, dimakamkan gitu kan, setelah calon anaknya janinnya dimakamkan, sekitar 5 atau 6 bulan hamil lagi. Alhamdulillah, hamil lagi, anak ketiga perempuan. Anaknya belum setahun, gue dapat kabar lagi hamil lagi, perempuan lagi. Sekarang 3 anaknya perempuan semua. Memang betul ya, katanya kalau belum dapat anak laki-laki masih penasaran. Apa coba? Oke, itu jadi pengalaman teman gue yang bikin gue speechless dan terkaget-kaget, mengawetkan calon anak, mengawetkan janin anaknya yang waktu itu sekitar 3 atau 4 bulan. Kalau kalian punya pengalaman yang sama seperti gue, silahkan di komen. Terima kasih untuk kalian yang masih setia dengan pengalaman-pengalaman gue. Sebetulnya sih teman gue ngirim fotonya ya, foto janinnya itu di dalam jar itu, tapi sudah gue hapus dan kayaknya nggak ini banget ya, nggak beretitude banget gitu kalau gue masukin ke sini gitu ya. Tapi udah gue hapus ya, nggak ada lah ya. Terima kasih sekali lagi untuk kalian yang tetap setia dengan gue, mendukung gue terus. Terima kasih juga untuk Mbak Wistiani yang ada di Purwokerto, untuk Asep, semangat Sep, untuk Nining Isti, ayolah Ning, kita gabung lagi jalan-jalan kemana gitu ya. Terima kasih juga untuk Om Umar yang ada di Semarang. Saya kangen Semarang dan ingin kembali ke Semarang. Terima kasih juga untuk Tesni Salim yang ada di Swiss. Oh no. Ya, yang ada di Swiss. Untuk Mbak Jeki Ayu yang ada di Texas dan akan kembali ke Indonesia. Welcome back. Aku tunggu Anthony. Di Texas namanya Anthony, balik ke Indonesia namanya Anto. Bercanda. Terima kasih juga untuk Teh Dini yang ada di Taiwan, pahlawan devisa kita. Terima kasih juga untuk Rumah Kue Akila, sebentar lagi mau puasa dan mau lebaran nih ya. Kalau kalian mau pesan kue-kue kering terutama nastar, silahkan pesan aja ke Rumah Kue Akila. Bisa dipesan melalui Instagramnya, Rumah Kue Akila, pakai ki ya, Akila. Warnanya merah muda. Terima kasih juga untuk Abu Fatima Parfum. Terima kasih untuk Roni. Terima kasih juga untuk siapa lagi yang belum gue sebut nih. Banyak sih ya. Yaudah, untuk semuanya aja deh, untuk kalian semua. Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk temen gue yang agak sedikit ekstrim gitu kan, janinnya diawetkan, semoga selalu sehat kalian dengan keluarga kecil kalian. Saya Runan Handoyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 5:30 waktunya pulang karena ini danau dan gue sendirian. Sebab di pojok sana lebih rame, banyak orang. Gue di sini nggak ada siapa-siapa. Dadah, adios amigos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.